sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Waqqas. Nama asli Sa'ad bin Waqqas adalah Sa'ad Malik yang mempunyai gelar Al-Faris yang artinya kesatria muslim. Sa'ad merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW dari kakeknya Sa'ad. Sa'ad lahir di kota Mekah dan merupakan keturunan dari Bani Zuhra. Sa'ad dikenal dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sa'ad masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq, karena suatu hari Abu Bakar As-Siddiq menemui Sa'ad untuk mengajak Sa'ad bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saat itu Sa'ad ingin ikut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sa'ad mendatangi Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pun merasa gembira dan bahagia saat bertemu dengan Sa'ad. Sa'ad masuk Islam saat usia 17 tahun. Saat itu Abu Bakar mengajak Sa'ad menemui Nabi Muhammad SAW. Sa'ad bin Waqqas masuk Islam bermula dari sebuah mimpi. Ia bermimpi berada dalam sebuah kegelapan yang teramat gelap. Kerongkongannya terasa sesak, napasnya terenggah-enggah, keringatnya bercucuran, keadaan sekeliling gelap gulita. Itu mimpi Sa'ad. Dalam keadaan demikian dahsyat itu, tiba-tiba ia melihat sekilas cahaya bulan dari langit yang terang benderang. Cahaya bulan itu terangnya. Dan ia mengikuti cahaya tersebut. Semakin ia ikuti, maka semakin terang cahaya rembulan itu. Ketika ia dekat dengan cahaya itu, bersama dengan sinar yang terang benderang itu, pas dekat dengan cahaya itu, cahayanya semakin terang. Sa'ad bin Waqqas melihat 3 orang lelaki yang telah mendahului ia sampai cahaya tersebut. Dalam mimpi itu, dia juga ketemu 3 laki-laki yang mengikuti cahaya tersebut juga. 3 laki-laki mengikuti cahaya rembulan itu, tapi dia tuh duluan dari Sa'ad itu tadi. Sa'ad itu yang keempat mengikuti rembulan itu. Sa'ad bertanya kepada 3 laki-laki tersebut, "Sejak kapan kalian di sini?" Nah, Sa'ad pun bertanya kepada 3 orang laki-laki tersebut. Ia bertanya, "Sejak kapan kalian berada di sini?" Mereka menjawab, "Baru saja saya di sini." Ia terkaget dan bangun dari tidurnya. Nabi Sa'ad pun terbangun dari tidurnya dan dari mimpinya tadi. Kisah Nabi Sa'ad duduk merenung untuk memikirkan arti mimpi yang ia alami tersebut. Pada suatu hari, takbir mimpi Sa'ad mulai terbuka. Sa'ad pun mulai mengetahui arti dari mimpi
adiknya tersebut. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menemui Sa'ad bin Waqqas di tempat pekerjaannya dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Nabi Sa'ad untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika Sa'ad bertanya, siapa orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad SAW, dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, dirinya sendiri, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haris. Ada yang tahu Ali bin Abi Thalib? Ada yang pernah dengar? Belum. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia juga sahabat setia dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Seruan ini telah mengetuk hati Sa'ad bin Waqqas untuk menemui Rasulullah SAW mengenai anggapan mimpi yang ia jumpai. Sa'ad adalah orang pertama yang melempar anak panah dalam rangka berjuang di dalam jalannya Allah. Nah, Sa'ad bin Waqqas mempunyai dua kekuatan, yaitu panah dan doanya. Doa yang sangat kuat. Doa yang sangat kuat. Dan doa Dikisahkan suatu ketika kaum muslimin Mekah sedang mengerjakan sholat di lorong-lorong jalan yang ada di Mekah dan segera bersembunyi karena terdapat perperangan. tahu orang. Tahu perang? Tahu dari TV. Nah, karena adanya peperangan, Sa'ad pun maju paling depan untuk membela umat muslim. Saat ada pertempuran tersebut. Nabi Sa'ad masuk Islam pada umur 17 tahun. Ia diajak Abu Bakar As-Siddiq untuk menemui Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Inilah darah pertama yang ditumpahkan Sa'ad pada saat peperangan. Di saat ia hijrah pada Muslim di Madinah, Sa'ad mengikuti hijrah ke Madinah bersama-sama orang yang berhijrah di jalan Allah. Nabi Sa'ad pun mengikuti hijrah ke Madinah. Di saat perang Badar berlangsung, Sa'ad menjadi salah satu pasukan pemanah Muslim yang paling hebat di jalan Allah, bersama dengan adiknya yang bernama Umar bin Abi Waqqas yang ikut berdiri di samping Sa'ad guna menjadi berjihad di jalan Allah. Ketika perang Badar selesai, terlihatlah 14 orang dari kaum muslim adalah Umar bin Waqqas, si adik Sa'ad, dan yang kedua Sa'ad bin Waqqas, dan yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, dan yang lainnya, dengan membawa kemenangan di satu tangan dan ada juga tangisan di satu tangan lainnya. Karena kematian adik tercinta Sa'ad bin Waqqas yang bernama Umar bin Ali Waqqas. Orang-orang Islam berpindah dari satu pertempuran ke pertempuran yang lain, hingga suatu saat para pasukan pemanah itu mematuhi ucapan Nabi. Saat itu pemanah
karena mematuhi ucapan Nabi. Ucapan Nabi, mereka meninggalkan tempat mereka, namun Sa'ad menjadi orang yang tetap gentar, tetap berada di posisinya. Yang lain sudah berpindah tempat, sedangkan Sa'ad berdiri di satu tempat dan berjuang di satu tempat tersebut, bertahan di satu tempat. Melihat kesedihan itu, karena Sa'ad kehilangan adiknya, pasukan kaum muslim pun menyerang kaum muslim hingga akhirnya mereka sampai ke Rasulullah SAW. Mereka pun sampai menuju Rasulullah SAW. Pada saat itu, hanya segelintir sahabat saja yang ada di samping beliau. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullahu Allahu, yang pada saat itu berdiri di samping Nabi Muhammad SAW, yang menemani Nabi Muhammad SAW. Sa'ad juga satu-satunya orang yang Rasulullah percaya. Seperti dalam sabda beliau dalam perang, "Kalian mati, masuklah api neraka." Ali bin Abi Thalib rahimahullah menyatakan bahwa Sa'ad merupakan kesatria yang akan dijanjikan surga. Beliau akan masuk surga. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah menebus seseorang dengan ayah dan ibunya kecuali Sa'ad. Nabi Muhammad SAW pun membela Sa'ad bin Waqqas di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Sa'ad merasa terhormat dengan motivasi Rasulullah untuk dirinya tersebut. Sa'ad segera mengeluarkan anak panah dari sarungnya, lalu melemparkan anak panah itu ke arah salah seorang dari kaum musyrikin hingga orang itu tewas. Karena panah yang dimiliki oleh Sa'ad, dan ia menyerang kaum musyrik, dan kaum musyrik tersebut pun tewas. Sa'ad pun kembali mengambil panah yang lain, dan anak panah itu pun membunuh salah seorang lainnya dan dari kaum muslim. Sudah 2 orang kaum musyrik yang telah dibunuh oleh Sa'ad bin Waqqas dengan anak panahnya tersebut. Demikian anak panah lalu berkata, Sa'ad pun mengambil anak panah yang ketiga lalu berkata, "Ini adalah panah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panah yang ia miliki adalah keberkahan yang ia miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa membantunya untuk menyebarkan Islam dan menemani Nabi Muhammad SAW dari perperangan dari kaum musyrik." Dengan hal tersebut, peperangan besar yang pernah ia pimpin adalah perang Qadisiyah dan perang Badar, sebuah perang legendaris antara bangsa yang memiliki 3.000 pasukan kaum muslim berhadapan dengan 100.000 lebih pasukan negara adidaya Persia bersenjata lengkap. Sedangkan Sa'ad bin Waqqas hanya memiliki panah. Pada saat perang tersebut, mereka pun bersolat jamaah dengan 3.000
orang prajurit di lapangan. Mereka pun melaksanakan sholat di sana. Mereka mempunyai nama yaitu Rustum. Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin atas negara Adia Persia. Melalui saatlah bersama pasukan muslim memulai peperangan. Peperangan berlangsung tanpa henti dan menimbulkan korban 2.000 muslim dan 10.000 orang Persia. 2.000 muslim meninggal saat peperangan tersebut dan 10.000 meninggal dari kaum Rusia. Dengan tersebut, Nabi Sya'ab adalah sahabat yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Dan Sya'ad bin Waqqas pula telah diberi gelar yaitu Al-Qaris, yang artinya adalah kesatria. Sa'ad bin Waqqas juga mempunyai adik yang bernama Umar bin Ali Waqqas yang telah meninggal dan gugur saat peperangan. Saat itu Sa'ad bin Waqqas sangat sedih karena kehilangan adik tercintanya saat peperangan. Sa'ad bin Waqqas masuk Islam umur 17 tahun karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Saat itu, setelah masuk Islam, kehidupan Sa'ad bin Waqqas berjalan sangat lancar. Beliau mengikuti peperangan dan menghantarkan Nabi Muhammad SAW berjuang dalam jalannya Islam. Mereka pun banyak memenangkan peperangan seperti Perang Badar, Perang Persia. Mereka pun menang saat peperangan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.